Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini bulan Agustus ini ada demo gila-gilaan, demo besar-besaran, demo anti imigran, terutama imigran di Inggris, guys. Wow. Gila. Luar binasa. Gila. Bayangkan para pencari suaka di Inggris itu naik gila-gilaan. Mereka berasal dari Pakistan, Iran, negara-negara Timur Tengah gitu ya, yang mayoritas Muslim, mencari suaka ke Inggris. Nah, anehnya pemerintah Inggris memperbolehkan mereka mencari suaka, bahkan dikasih tempat tinggal sementara di hotel mewah, guys. Bayangkan, di hotel berbintang 5. Jadi masyarakat Inggris tuh marah besar. Kok pencari suaka tinggal di hotel bintang 5, kita nggak dikasih fasilitas hotel bintang 5. Sehingga banyak banget masyarakat Inggris yang protes terhadap pemerintah. Wah, gila, luar biasa. Tapi berita ini tidak viral di Konoha, guys. Saya nggak tahu kenapa ini nggak viral. Kemudian, apa alasan selanjutnya? Selain perlakuan daripada pemerintah Inggris yang sangat-sangat spesial terhadap pencari suaka, apalagi yang jadi pemicu kenapa masyarakat Inggris itu marah besar terhadap pemerintahnya. Mereka memprotes imigran Muslim. Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak berpihak pada siapapun, tidak ada kebencian terhadap agama apapun di sini. Ini murni tentang kenyataan, fakta, dan data. Saya bicara by data yang ilmiah, bukan saya karang-karang sendiri. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data yang ilmiah ya. Oke, siapa yang salah? Apakah pemerintah Inggris atau imigran Muslim? Atau negara-negara Qatar, Dubai, Oman, ya negara-negara kaya? Apakah mereka itu nyogo Inggris supaya Inggris menerima imigran-imigran dari negara-negara Timur Tengah? Apakah ini invasi supaya Inggris itu jadi mayoritas Muslim? Jadi guys, sebenarnya demo anti-imigran Muslim di Inggris ini sudah dari dulu ya. Tapi lagi dan lagi pemerintah Inggris tuh gak peduli dengan boykot imigran Muslim. Mereka nggak peduli gitu ya. Pemerintah Inggris nggak peduli. Saya jadi curiga gitu ya. Jangan-jangan ya dugaannya Dubai, Qatar, Oman itu memberikan semacam uang tips gitu ya. Atau semacam sogokan gitu ya, supaya imigran-imigran Muslim yang dari Pakistan, dari Iran, dari negara-negara Muslim, Syria, ya, dan lain sebagainya, supaya diterima di Inggris gitu. Tujuannya bisa aja menginvasi ya kan, kita nggak tahu kan, menginvasi dengan cara apa, dengan cara imigran, dengan cara memperbanyak anak gitu ya kan, dengan cara membudidayakan anak gitu kan, bikin anaknya sampai banyak gitu ya. Bisa aja seperti itu, kita nggak tahu kan, who know ya. Jadi ada dugaan yang mengatakan seperti itu. Kemudian selain itu, yang bikin masyarakat Inggris itu tidak nyaman itu bukan karena faktor agamanya. Jadi warga Konoha itu kan sedikit-sedikit, kamu Islamofobia, oh kamu anti dengan agama saya, lu itu iri dengan perkembangan umat Muslim. Enggak guys, ya berkali-kali saya mengatakan, enggak ada hubungannya. Masyarakat Inggris tuh nggak peduli kalian mau beragama kayak, mau kalian menyembah algoritma kayak, ya menyembah apapun ya, menyembah batu kayak, menyembah sarung tinju kayak, menyembah SpongeBob kayak, menyembah kura-kura ninja kayak, nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan itu adalah kalau lu menyembah kura-kura ninja, please lu jangan pakai baju kura-kura ninja di jalan. Itu yang diprotes oleh Inggris. Kalau lu menyembah kura-kura ninja, kalau lu menyembah pohon ciplukan, lu jangan bawa pohonnya ke tengah jalan dong. Itu yang diprotes orang Inggris. Kalau lu menyembah sarung tinju, lu jangan ninjuin orang gitu ya. Jadi itu yang diprotes oleh masyarakat Inggris gitu ya. Mereka nggak peduli dengan yang namanya agama.
Apakah mereka itu anti agama? Enggak. Apakah orang Inggris ada yang beragama? Ada juga. Mereka masih banyak kok yang beragama Kristen, walaupun mereka nggak terlalu fanatik dalam beragama. Orang Kristen itu dalam beragama mereka santuy-santuy aja. Walaupun orang Kristen itu dikata-katain Tuhannya ada 3 gitu ya. Dikata-katain Tuhannya meninggal di tiang jemuran dan sebagainya. Itu tuh nggak masalah sama orang Inggris. Mereka nggak masalah gitu ya. Karena apa? Karena orang Inggris itu nggak terlalu fanatik. Saya tidak membela Kristen di sini, disclaimer on ya. Karena pada faktanya, kita lihat data ya. Jadi saya tuh nggak asal mangap ya. Seperti yang saya katakan di awal, saya ngomong by data ilmiah. Coba sebutkan satu saja negara yang paling damai di dunia ini. Negara yang paling toleransi. Negara yang paling aman. Negara yang paling anti intoleran. Negara apa itu? Ya negara-negara Skandinavia menurut data. Kanada, Norwegia, Finlandia, itu menurut data yang ilmiah. Jadi kalau membantah, bantah pakai data yang ilmiah dong. Kalau misalnya ada data yang mengatakan, oh ternyata Suriah yang paling aman di dunia ini. Oh ternyata Afghanistan yang paling aman. Oh ternyata Konoha itu yang paling toleransi. Di Konoha itu nggak ada mempersekusi rumah ibadah orang lain. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada mubarin paksa ibadah orang lain. Kalau misalnya nih ada data yang mengatakan seperti itu, sok ya kasih aja, tulis di kolom komentar. Saya akan bahas di next video. Tapi data yang ilmiah, ilmiah itu artinya bisa diuji, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikoreksi ulang gitu ya. Ya jadi bukan omon-omon gitu ya. Di Konoha itu kan ada banyak orang yang mengatakan, oh negara yang paling damai di dunia ini adalah Suriah. Negara yang paling aman itu adalah Afghanistan. Jadi banyak warga Konoha berkiblat ke Afghanistan, berkiblat ke Suriah. Ya, warga Konoha itu aneh banget. Warga Konoha itu pengen anak-anaknya itu cerdas seperti orang Inggris, jadi ilmuwan seperti orang Inggris, jadi penemu seperti orang Inggris, pemikir seperti orang Inggris, berpikir kritis seperti orang Inggris. Tapi model pendidikan anaknya model pendidikan Afghanistan. Model pendidikan anaknya model pendidikan Yaman. Model pendidikan anaknya model pendidikan Pakistan. Jadi bagaimana mungkin ya kita mendidik anak model Pakistan, model Yaman, ya, tapi kita mengharapkan anak kita seperti orang Inggris, berpikir kritis gitu. Kan nggak masuk akal. Please lah ya, teman-teman yang nonton video ini ya, kalau Anda punya saudara gitu ya, pemikirannya tidak maju, pemikirannya kolot, please lah gitu ya, dijelaskan gitu loh. Ya, harus dijelaskan. Kalau kita mendidik anak itu seperti orang Yaman, ya, seperti pendidikan Yaman, sistem pendidikan Yaman, kebanyakan hafalan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh menghafal, boleh-boleh aja. Tapi kan permasalahannya, di Yaman itu pendidikan itu kebanyakan hafalan ayat-ayat kitab suci. Padahal ayat-ayat kitab suci itu tidak bisa digunakan di kehidupan nyata, kecuali dia pemuka agama. Kalau dengan menghafal kitab suci, ya, saya tidak larang ya, disclaimer on ya, ini hanya di Yaman ya, jangan langsung sensi. Kalau dengan menghafal kitab suci itu kita bisa menciptakan ilmuwan, menciptakan dokter spesialis, menciptakan yang namanya peneliti seperti orang-orang Inggris dan orang-orang Eropa, maka ya ayo gitu ya, ayo berlomba-lomba hafal kitab suci. Tapi pada faktanya gimana? Kita bicara by data yang ilmiah. Lagi-lagi kita bicara by data yang ilmiah. Jadi orang yang mabuk agama itu yang paling tidak disukai itulah data ilmiah. Kalau berhubungan dengan data ilmiah, mereka biasanya langsung kepentok gitu ya. Ya, kepalanya kepentok ya, ibarat kepentok ke tembok gitu ya. Jadi, menurut data yang ilmiah, apakah ada orang yang karena rajin hafal kitab suci gitu ya, ayat kitab suci agama tertentu, lalu ya dia langsung jadi ilmuwan gitu ya, jadi ahli sains gitu ya, jadi peneliti misalnya, jadi berpikir kritis gitu. Apakah ada seperti itu? Nggak ada. Jadi itu pada faktanya guys. Ya, itu yang jarang kita pahami gitu. Nggak ada data yang mengatakan seperti itu. Justru orang-orang Inggris itu orang-orang yang berpikir kritis karena apa? Karena sistem pendidikannya itu sekuler murni. Sementara di Konoha itu kan sekuler murni itu di kata-katain sesat gitu. Orang Inggris itu
Mereka tuh bisa dikatakan negara liberal gitu ya. Bebas gitu ya, mengeksplorasi pikiran mereka, berpikir kritis gitu. Jadi warga Konoha itu nggak nyambung kalau bahas tentang masalah pendidikan, ya, masalah sistem pendidikan, ya, liberal dan lain sebagainya. Warga Konoha tuh menganggap liberal itu gila, stres gitu. Padahal Inggris apakah gila stres? Kalau Inggris itu gila stres atau negara kafir, negara yang tidak baik, negara bobrok, kenapa banyak imigran Muslim pergi ke Inggris? Itu kan logikanya. Ya, kalau negara-negara kafir itu jahat, kenapa imigran Muslim banyak pergi ke Eropa atau ke Inggris? Itu kan yang jadi permasalahan. Jadi biar kita introspeksi diri gitu ya, jangan sedikit-sedikit, yang salah orang lain. Ya jadi harus introspeksi diri gitu ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah itu, kalian tuh benci dengan agama kita. Enggak, kita nggak peduli kalian mau beragama Islam kayak mau menyembah spomuk kayak mau menyembah kura-kura ninja kayak nggak jadi masalah ya. Kemudian yang selanjutnya, apa alasan imigran Muslim ditolak di Inggris baru-baru ini? Alasannya itu karena kasus kriminal naik. Jadi di Inggris itu ada data yang mengatakan kasus kriminal naik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Inggris itu menyalahkan Islam? Enggak. Tapi karena kebetulan imigran di sana itu kebanyakan berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Pakistan, bukan Timur Tengah ya, tapi ya negara-negara Muslim lah gitu ya, dari Suriah, Irak dan lain sebagainya. Ya, mayoritas mereka beragama Muslim kan. Kalau misalnya mengatakan jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya. Uang mereka ketika melakukan kejahatan gitu, mereka bawa-bawa agama kok. Siapa yang bawa-bawa agama? Ya justru umat Muslim itu sendiri. Ya seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, kalau ada umat Muslim yang nyolong misalnya, ya biasanya mereka pakai baju apa? Baju Muslim kan? Iya kan? Ketika mereka membun-bun orang lain, mereka meneriakkan nama Tuhannya, ya kan? Meneriakkan nama Tuhannya, itu kan bawa-bawa agama. Jadi kalau ada yang protes gitu ya, kenapa kalau umat Muslim itu melakukan kesalahan selalu yang disalahkan itu agamanya? Ya karena kalian tuh bawa agama gitu. Bukan kita yang bawa agama, kalian gitu. Ya kalian jenggotan gitu ya, pakai kopiah, itu kan simbol. Simbol itu kan sama seperti bendera. Ibaratnya gini nih ya, misalnya nih ya, gue pergi ke Eropa misalnya, lalu gue pakai bendera Konoha misalnya. Kemana-mana gue bawa bendera Konoha gitu ya. Topi saya itu bendera Konoha, baju saya itu bendera Konoha misalnya. Ya, lalu saya melakukan kejahatan. Apakah Konoha akan dicap buruk? Yes, karena bawa simbol-simbol negara gitu. Karena saya bawa agama, ya. Karena saya bawa negara gitu. Jadi simbol atau bendera itu sama, guys. Jadi umat Muslim ketika melakukan kejahatan itu, gak semua tapi disclaimer on ya, mereka nggak bawa agama. Ya jenggotan itu kan ciri khasnya kan. Kemudian pakai kopiah gitu atau pakai peci gitu. Ya kemudian bajunya juga sangat Muslim sekali gitu ya. Kalau wanita tuh pakai hijab langsung kelihatan gitu ya. Pakai burqa dan sebagainya. Jadi yang bawa-bawa agama itu kalian gitu ya. Umatnya yang bawa-bawa agama, bukan kita gitu. Jadi ketika misalnya ada umat Muslim melakukan kejahatan di supermarket, nyolong misalnya. Biasanya itu kan umat Muslim nggak semua tapi disclaimer mereka akan mengatakan, oh sebenarnya ini oten yang menyamar gitu ya. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya. Kenapa kepikiran ke situ gitu? Kenapa ada oten gitu yang oten itu apa sih? Orang Kristen ya. Oten itu singkatan dari orang Kristen. Kenapa oten itu bisa sekreatif itu gitu ya? Kenapa dia nyolong pakai baju Muslim gitu? Padahal jelas-jelas di KTP-nya Muslim gitu, tapi bisa-bisanya warga Konoha mengatakan, oh itu oten yang menyamar. Itu saking bencinya sama Kristen gitu ya. Saya tidak berpihak pada Kristen di sini ya. Tapi kita bicara by data ya, data yang ilmiah. Makanya orang yang mau agama itu benci banget dengan data ilmiah. Makanya saya sering bicara data ilmiah. Jadi menurut data yang ilmiah,
negara yang paling toleransi, negara yang paling jujur, negara paling menghormati perbedaan agama itu negara apa? Kanada. Kanada itu masih mayoritas Kristen. 50-50 lah dengan orang yang tidak beragama dan ateis. Saking toleransinya orang Kristen, mereka bisa hidup berdampingan dengan orang-orang ateis dan orang-orang yang agnostik gitu ya. Saya tidak membela orang Kristen di sini. Apakah ada orang Kristen yang jahat? Ada. Nggak semua orang Kristen yang baik, nggak semua guys. Apakah semua orang Kristen suci? Enggak. Jadi yang bawa-bawa agama itu kan justru kita sendiri gitu ya. Jadi kalau agama kita tuh dicap jelek, ya saya tidak nyuruh ya. Ya mohonlah gitu ya, jangan bawa simbol-simbol agama kemana-mana gitu. Itu tuh seperti menghina agama kita sendiri gitu ya. Itu seperti merendahkan agama kita sendiri. Kita yang merendahkan agama kita sendiri gitu. Sama seperti Buddha misalnya, ketika Buddha itu kemana-mana pakai baju oranye misalnya, yang pakai baju biksu misalnya, ketika nyolong pakai baju biksu ditaruh di sininya, di perutnya gitu, kan orang akan menganggap bahwa oh agama Buddha itu ya kayak gini ternyata ya. Jadi itu simbol guys, itu bendera gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh kalian tuh benci dengan agama kita. Enggak, kita nggak peduli kalian mau beragama kayak mau guling-guling kayak mau beribadah 100 kali sehari kayak, asal jangan mengganggu orang lain gitu ya. Terserah gitu ya. Jadi jangan ada kepikiran negatif gitu ya. Oh kalian tuh julid dengan agama kita. Enggak. Ya justru kalian yang merendahkan agama kalian sendiri gitu. Sama halnya dengan yang terjadi di Inggris. Kenapa orang Inggris itu sentimen negatif dengan Muslim? Ya karena mereka juga melakukan hal yang sama gitu ya. Ya sholat di jalan, apa segala macam. Itu sungguh keterlaluan menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri. Sekian video ini, saya warga Konoha, salam rasional.